Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin jamaah rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, yang sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid ini, dan kita pun masih berlanjut yakni dengan mengikuti kegiatan kajian secara rutin yang dilaksanakan setiap malam Kamis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan teladan kehidupan bagi kita untuk menjalani hidup dan kehidupan yang bermakna, yang bernilai, yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita baik di dunia ataupun di akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelumnya kita doakan yang sedang sakit, ya, khususnya saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, dan tetangga-tetangga kita semua yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Mudah-mudahan senantiasa diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, dan Allah segera menyembuhkannya kembali. Ya, yang sedang sakit di kampung kita, yang pertama Bapak Haji Yudi, kemudian Ibu Haji Ida, istrinya Pak Haji Hilman, kemudian Ibu Iis, istrinya Pak Parman. Ya, tentunya sekali lagi yang disebutkan tadi ataupun yang tidak terdata, tentunya mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan ketabahan, memberikan kesabaran, dan Allah segera memberikan kesembuhan, mengangkat segala penyakitnya. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'u illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Amin. Dan kita doakan pula ya para kesepuhan-kesepuhan kita yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, masih dalam pembicaraan tentang idealnya sebagai seorang mukmin, karakter yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Sudah beberapa poin yang kita bicarakan. Yang pertama salimul akidah, akidahnya bersih, benar, lurus. Yang kedua shahihul ibadah, ibadahnya juga benar. Yang ketiga matinul khuluq, memiliki akhlak yang kuat. Kemudian yang keempat mujahadatun li nafsihi, ya, kemampuan melawan hawa
nafsu. Yang kelima, minggu kemarin disampaikan tentang harisun ala waktihi, ya, kemampuan mengatur ataupun mengelola waktu. Nah, itu pribadi seorang mukmin seperti itu. Karakteristik seorang mukmin harus seperti itu. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh mukmin seperti itu. Dan insya Allah hadirin jamaah sekalian, pada kesempatan malam ini kita akan berlanjut ke poin yang keenam, yakni qawiyul jismi. Jadi seorang mukmin itu qawiyul jismi berarti badannya kuat, gitu. Badannya kuat. Jadi Islam sangat menghendaki seorang mukmin itu memiliki badan yang kuat. Kalau dikatakan badan yang kuat berarti tidak sebatas sehat, gitu. Ya, tidak sebatas sehat. Ada kan orang sehat tapi dicanak papanasan, tekiat gitu, namro, ngagoler, lieur, pingsan gitu. Nah, itu artinya tidak kuat. Ada orang yang sehat tapi ketika diajak jalan ke gunung misalkan, kuat gitu. Nah, itu berarti sehat-sehat nama, tapi tidak kuat gitu. Ada orang yang sehat tapi ketika diajak kerja keras misalkan, yang mengeluarkan tenaga yang ekstra sampai dia keringatan, capek, akhirnya jadi sakit gitu. Nah, ini berarti sehat tapi tidak kuat. Maka yang dikatakan qawiyul jismi, ya, badan yang kuat itu otomatis di dalamnya adalah sehat gitu, ya. Jadi sehat sekaligus memiliki badan yang kuat. Dan ternyata itu adalah lebih disukai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah, ya. Jadi kalau Nabi mengatakan al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah, gitu. Ya. Dan ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah itu badannya sehat sekaligus kuat, gitu. Dan para sahabat juga sama, rata-rata memiliki badan yang sehat, badan yang kuat, gitu. Sampai ketika Nabi ditarungkan diadukan gitu dengan seorang pegulat kafir Quraisy, tukang gulat gitu. Ternyata oleh Nabi itu kalah, gitu. Nah, ini menggambarkan Nabi itu memang kuat dan postur tubuh Nabi itu ideal sekali. Ya, dadanya bidang. Kalau kita lihat dalam catatan sejarah gitu, dadanya bidang. Kalau di kita banyak yang perutnya yang bidang gitu. Nabi itu dada dengan perut itu rata. Nah, kalau kita perut lebih ke depan gitu, bunga gitu, kembung di tengah. Saya itu. Nabi itu atletis gitu kan, gerakannya gesit. Beliau sebagai seorang nabi juga sekaligus sebagai komandan perang, bayangkan, komandan perang, mimpin perang Nabi itu. Itu menggambarkan, ya, beliau seorang nabi, punya strategi, punya kepemimpinan, punya badan yang kuat, yang sehat, gitu kan. Ini cerminan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita membayangkan perang zaman Nabi itu pasti memakan energi yang luar biasa. Perangnya berhadap-hadapan langsung, gitu kan, dengan menggunakan senjata pedang atau panah, gitu kan. Kan kalau sekarang perangnya di jarak berapa ratus meter, bahkan puluhan kilometer, rudal bisa
kirim jelegur anjlok. Kalaupun pakai senapan itu rata-rata jaraknya bisa berapa kilometer juga gitu. Ya. Nah kalau zaman dulu perangnya di medan yang terbuka, di padang pasir, kadangkala dalam keadaan panas, kadangkala Nabi dalam keadaan saum, itu beliau bisa berperang dalam kondisi seperti itu. Dan ini mana mungkin akan terjadi kalau memang tidak memiliki badan yang kuat, gitu kan? Badan yang sehat, badan yang kuat. Nah kalau kata-kata tadi Allah lebih suka, lebih cinta kepada mukmin yang kuat ketimbang mukmin yang lemah, artinya bukan berarti kepada mukmin yang lemah Allah tidak cinta, enggak. Hanya tingkatan cintanya kepada yang kuat itu lebih gitu, daripada orang yang lemah gitu. Nah walaupun ternyata dalam hadis tadi disebut dengan qawiyul mukmin atau al mukminu qawiyun, itu bukan hanya bermakna dari sisi fisik sebetulnya. Jadi hadis Nabi tadi mencakup seluruhnya, bersifat umum itu, ya fisiknya, ya kemudian tingkat keilmuannya, gitu kan, tingkat kemampuan ibadahnya, keimanannya, ketakwaannya, ini tercakup dalam penjelasan mukmin yang kuat tadi seperti itu. Ya, jadi kuat segalanya lah gitu. Nah maka 10 poin yang akan kita bicarakan dalam setiap pengajian malam Kamis ini yang sedang dalam pembahasan kita, itu menggambarkan sebetulnya mukmin yang kuat gitu. Jadi kuat akidah, kuat ibadah gitu kan, kuat akhlak, kuat fisik gitu kan. Nah ini masuk dalam kategori qawiyun, ya kuat. Nah walaupun pada bagian yang keenam ini secara khusus qawiyul jismi, badan yang kuat gitu ya, badan yang kuat. Nah ini memang sangat sangat penting bagi kita memiliki badan yang sehat, badan yang kuat itu, sebab itu akan menjadi sarana untuk maksimalnya ibadah kita gitu ya. Jadi ibadah kita akan maksimal kalau kita dalam keadaan sehat gitu. Ibadah kita akan maksimal kalau badan kita mendukung untuk pelaksanaan ibadah itu gitu. Nah, beda kalau dengan dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit paling hanya keinginan saja untuk hasrat untuk ibadah, tapi tidak memiliki kemampuan gitu kan. Jangankan untuk berangkat haji, bisa jadi berangkat ke masjid saja nggak sanggup, nggak kuat ya. Kenapa? Karena memang dalam kondisi sakit. Nah itu tidak masalah gitu kan. Nah tetapi ketika kita oleh Allah diberikan kesehatan, ketika oleh Allah diberikan kekuatan, ini harus kita jadikan prioritas itu adalah untuk ibadah gitu. Jadi sehat itu untuk ibadah, kuat itu adalah untuk ibadah. Ada orang yang kuat untuk ngangkat barbel sampai 100 kilo, 200 kilo kuat, tapi mengangkat tangan untuk takbir Allahu Akbar berat, eta teu kuat gitu. Padahal tidak ada beban ngangkat takbir tuh, tapi ngangkat barbel yang sekian ratus kilo dia kuat gitu. Nah artinya orang yang seperti itu dia memiliki kekuatan tetapi tidak digunakan untuk beribadah. Ada orang yang mampu melangkahkan kaki sampai ke puncak gunung ya. Bahkan berbagai macam gunung yang ada di Indonesia dijelajah. Habis gunung di Indonesia ia pergi ke luar negeri untuk melangkahkan kaki sampai ke puncak gunung. Ari gunung anu luhur, anu tinggi, dia bisa sampai ke sana, tapi ke masjid dia tidak sampai. Nah artinya kemampuan dia berjalan sampai ke puncak gunung tadi itu tidak memberikan nilai kebaikan ketika ke masjid ia tidak sanggup, melangkahkan kaki ke masjid ia tidak sanggup gitu. Nah ini artinya kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, ini maksud utamanya adalah untuk kita beribadah kepada Allah secara
maksimal ya, untuk kita beribadah kepada Allah secara sungguh-sungguh gitu. Nah ini maksud diberikan kesehatan oleh Allah seperti itu. Bukan tidak boleh kita dengan kesehatan badan kita, dengan kekuatan badan kita untuk bersenang-senang, silahkan. Untuk rekreasi, silahkan. Untuk hiburan, silahkan. Tapi jangan sampai masalah yang pokok, ibadah itu justru diabaikan. Ya, hari palebah hura-hura tiasa gitu, tapi palebah ibadah tidak sanggup, tidak kuat, tidak memiliki kemampuan. Nah ini artinya orang yang memiliki kesehatan badan yang seperti itu, bahkan kekuatan badan yang seperti itu, kuatnya, sehatnya itu kurang bermanfaat ya, kalau tidak diorientasikan kepada ibadah. Nah hadirin rahimakumullah, ternyata ada beberapa kiat untuk sehat ya, beberapa kiat untuk sehat. Ini teori, walaupun nanti praktisnya kita ukurlah dengan diri kita gitu ya. Yang pertama apa? Yang pertama bangun sebelum subuh ya. Ternyata bangun sebelum subuh itu adalah kiat Nabi untuk sehat. Akan beda orang yang biasa bangun subuh atau bahkan sebelum subuh ya, dengan orang yang biasa bangun jam 7 gitu kan, jam genap lah misalkan, itu akan beda ya. Sebab apa? Bangun di pagi hari, menghirup udara, keluar, datang misalkan berangkat ke masjid, itu adalah pola kesehatan yang seperti itu gitu ya. Dan bahkan almarhum pun bapak sampai usia 92 tahun, ketika ditanya, ada temannya, nah mungkin di kalangan seangkatannya almarhum bapak itu yang terakhir ya, di teman-teman angkatan di kepolisiannya gitu, sampai usia 91 atau 92 tahun lah gitu. Ada yang bertanya, kan kelihatannya sehat lah gitu sampai bisa usia seperti itu, kumaha apa resepna? Nah ternyata almarhum bapak itu memberikan resep bangun sebelum subuh, terus mandi dengan air dingin gitu, dicumplang gitu. Ini bagi yang tidak biasa berat ini. Kok mau enak usum tiris gitu kan, berat gitu ya. Tapi kan itu tidak sama untuk semuanya. Untuk bapak memang seperti itu gitu, memang membiasakan seperti itu gitu ya. Jadi bangun sebelum subuh, mandi dengan air dingin, dicumplang gitu, keramas gitu ya. Itu kata almarhum bapak gitu ya. Tapi kalau yang tidak biasa ini malah jadi sakit ya. Biasa subuh-subuh air hangat gitu, tiba-tiba pakai air dingin. Wah, di cuaca yang musim hujan gitu kan, berat ini. Tapi memang hadirin rahimakumullah, terasa ketika dingin ya, dicumplang di luhur, apalagi kucuran yang pertama lah gitu, gayung yang pertama itu terasa sekali gitu itu ya. Nah ini salah satu contoh saja. Tapi kalau Nabi memang menekankan diantaranya bangun sebelum subuh itu ada kiat untuk sehat. Bangun untuk subuh ya, tentunya kalau Nabi kan bangun sebelum subuh itu bukan untuk apa-apa, pasti kacai, ngambil air wudhu, sholat kan gitu ya. Bahkan kalau Nabi berangkat para sahabat berangkat ke masjid itu butuh berjalan gitu kan ya. Kalau dari sini lumayan, Pak Bahrun berjalan, Pak Dindin, Pak Wahyu juga nanjak lumayan dari sana Pak. Mudah-mudahan ahli Masjid Al-Falah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian Nabi juga mengajarkan untuk sehat itu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat, itu juga merupakan cara untuk hidup sehat gitu ya.
Ya badan kalau tidak dibersihkan akan kotor, sarang penyakit, ya jadi sakit gitu. Ya. Baju kalau tidak dibersihkan kotor dipakai oleh kita bisa jadi sarang penyakit gitu kan. Nah maka kebersihan ini harus ditekankan. Bahkan mandi seperti tadi di keramas itu oleh Nabi diperintahkan di hari Jumat. Al-ghuslu yaumul jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Jadi mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap mukmin gitu. Tentunya bagi setiap yang sudah dewasa. Nah, diwajibkan gitu. Itu salah satu hikmahnya juga adalah untuk kesehatan. Sering menggosok gigi itu menjaga kesehatan gigi. Coba sok 3 hari betong gosok gigi, waduh nggak nyaman, nggak enak. Dan bisa jadi sumber penyakit itu gitu. Ya. Maka kalau Nabi mencontohkan kepada para sahabat, setiap mau sholat itu gosok gigi. Cuma kalau gosok gigi zaman Nabi tidak pakai sikat gigi diodolan, enggak, itu ada namanya apa? Siwak gitu, siwak. Mungkin kalau yang sudah berangkat ke tanah suci, kita sering melihat sebelum sholat di gosok-gosok gitu kan, pakai kayu apa ya, siwak itu mungkin namanya ya. Dan ternyata semakin dipakai itu akhirnya membentuk seperti koas itu. Jadi ada banyak seratnya gitu, ada banyak seratnya. Jadi koas gitu. Nah ini kalau bagi kita ya dengan model kita saja ya, gosok gigi minimalnya ya 2 kali lah. Kalau bisa setiap akan sholat gosok gigi itu lebih bagus gitu kan. Nah ini di samping memang disunahkan oleh Nabi, ya juga sekaligus itu akan menjadikan salah satu cara untuk sehat gitu. Nah kemudian yang ketiga apa? Untuk sehat itu mengatur pola makan. Mengatur pola makan. Ya kalau Nabi mengajarkan makan itu dalam keadaan sudah lapar baru makan. Beresnya kapan? Sebelum kenyang. Hese teh itu. Urang mah can mareg can beres gitu. Terus beres makan. Ya kene baso dihantem urang mah gitu kan. Dalam tos ngabaso tos ngabubur urang mah acan sarapan eta mah acan gitu. Tos leupet jeung gorengan tos ngabubur gitu. Acan makan sangu. Nah ini memang ini kalau kita perhatikan di antaranya itu adalah pola menjaga yang dimakan, dan kita harus bisa mengatur bahwa bagian tubuh kita oleh Nabi itu dikatakan 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air ya, minuman, 1/3 untuk udara gitu. Ini memang 3-3-nya oleh Nabi dipatok 1/3 gitu. Artinya ya jangan berlebihan. Sesuatu yang namanya israf itu berlebihan itu akan malah tidak baik gitu. Makan itu bagus, akan menjadikan energi bagi kita, tubuh kita sehat, tubuh kita jadi kuat. Tapi kalau berlebihan, ya akan jadi masalah juga. Ya, minum juga sama demikian. Nah maka hadirin jamaah rahimakumullah, nah berarti ala Nabi itu untuk sehat mengatur pola makan gitu. Yang juga ini agak berat bagi kita. Yang bagi kita berat kenapa? Ya sebab makanan-makanan yang kita makan ya, kalau menurut standar kesehatan banyak yang tidak sehat gitu. Ya, banyak yang tidak sehat menurut ukuran kesehatan gitu. Ya tapi jadi sulit gitu, sudah melekat gitu. Eta mah bukan pribados sebenarnya eta mah. Dan ada yang mengatakan sampai
ya mah guyon gitunya. Buka saum itu disunahkan apa? Kurma. Ari bala-bala mah wajib cenah. Sunah nama kurma ari bala-bala jadi saking ku orang Sunda resep karena naon? Karena bala-bala jeung gehu gitu. Ya, tiap kali buka ada asa kurang afdol gitu nya ada aya bala-bala teh gehu mah gitu. Nah, padahal Nabi mensunahkannya apa? Kurma diantaranya ya. Nah, tapi tentunya selama kita apa? Tidak berlebihan lah. Intinya tidak berlebihan. Dan ini memang diajarkan oleh Nabi mengatur pola makan. Nah, hadirin jamaah sekalian, termasuk sehat ala Nabi itu dengan berjalan kaki. Ya. Jadi Nabi ngajarkan untuk sehat itu harus banyak jalan kaki gitu. Nabi tara main bola gitu. Nabi tara olahraga yang lain kecuali olahraga Nabi itu yang diperintahkan itu apa? Renang, manah, berkuda gitu kan. Walaupun mungkin saat itu renang ke mana renang lah kan gitu. Ini untuk apa? Mengantisipasi umat Nabi, mungkin nanti ada umat Nabi yang dekat dengan air gitu kan. Nabi sendiri dengan para sahabat pernah kacaritakeun berenang teu. Sebab memang kalau mau berenang berarti harus ke Laut Merah itu. Dan dari Mekah itu ke Laut Merah itu berapa kilo? Jauh lah gitu. Tapi yang sering Nabi lakukan memang ya memanah, kemudian berkuda. Nah, itu yang sering dilakukan oleh Nabi, termasuk jalan kaki. Ya, kalau dulu kan ekspedisi kemana-mana, ya kalau nggak kuda ya jalan kaki gitu. Jadi memang olahraga jalan kaki itu olahraga yang dicontohkan gitu. Dan itu sehat ala Nabi diantara dengan jalan kaki. Maka alhamdulillah di beberapa komunitas sekarang sudah mulai nih para pensiunan punya grup untuk jalan kaki gitu kan, ngabring tiap hari Sabtu atau tiap hari Minggu. Itu memang bagus seperti itu. Ya. Artinya untuk menjaga kesehatan, biaya yang murah gitu kan, jalan kaki itu tidak banyak alat. Beda kalau hobi bersepeda. Itu bersepeda itu biaya mahal itu. Ya, sepedahna sabaraha, can topina, can sepatuna gitu. Punya hobi olahraga motor cross misalkan, lebih mahal lagi gitu kan. Nah, ini olahraga yang murah, meriah, aman gitu kan. Itu diantaranya adalah jalan kaki. Dan ini merupakan gaya hidup atau pola hidup yang akan menyehatkan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian hadirin jamaah sekalian, yang harus dijaga juga untuk sehat ini jangan terlalu banyak marah lah dalam hidup ini. Tong loba teuing ka ambek gitu. Ini akan berpengaruh dalam kesehatan. Ya. Orang yang suka marah-marah itu cenderung kurang sehat ya, secara fisiknya gitu. Ya. Sebab ternyata antara kejiwaan dengan fisik itu akan berhubungan gitu, akan berhubungan. Nah, maka kurangilah marah. Jangan sedikit-sedikit marah. Istri salah sedikit marah. Tetangga punya salah sedikit marah. Teman punya salah sedikit kita marah gitu. Ya, kita harus lebih banyak menurunkan kadar ego kita, emosi kita untuk melampiaskan dalam bentuk marah. Jangan sampai pokoknya lamun can ngambek can puas gitu. Can ngambek berarti can beres. Tidak seperti itu ya. Islam mengajarkan la taghdab gitu. Jangan marah. Nabi sampai menekankan para sahabat perkataan la taghdab sampai diulang 3 kali. 3 kali itu la taghdab. Jangan marah Nabi itu. Ya. Nah, kalau terjadi sesekali itu beda lagi kan. Kalau sesekali dengan sering lain. Nabi kalau dihina dirinya, dijelekan oleh orang, Nabi nggak marah. Ya. Kalau sudah menyangkut masalah dunia, Nabi nggak marah. Tapi kalau sudah masalah nilai-nilai akidah, nilai-nilai Islam, Nabi bisa marah gitu. Kalau ada orang yang merendahkan kita, orang yang mengejek kita berbuat baik, tapi oleh orang malah dipandang jelek, kudu marah lah yang seperti itu mah. Biasa saja.
Toh nanti yang ruginya pun bukan kita, akan orang lain yang akan rugi gitu. Ya. Nah ini kita harus sudah mulai seperti itu gitu, untuk mengendalikan diri untuk lebih mampu menjaga marah ini. Ya. Nah, sebab itu adalah sesuatu yang memang oleh Nabi dilarang gitu. Ya. Tapi rumusnya dari Nabi adalah al-bughdu lillah, al-hubbu lillah, wal bughdu lillah. Kalaupun terjadi marah, marahnya harus karena Allah gitu. Karena orang mah marah teh pasti marah karena emosi, marah betul-betul karena ambek, marah karena kehel. Nah marah yang seperti itu nggak dibenarkan gitu. Ya. Nah termasuk cinta pun bagi kita tidak boleh berlebihan. Ya, cinta kita pun harus karena Allah. Nah, apalagi terhadap orang, ini kita jangan sampai kita permanen lah gitu. Marah terhadap seseorang permanen gitu. Jangan. Ya. Sebab kita tidak menutup kemungkinan orang yang kita benci, orang yang kita marah pada hari ini, esok lusa akan menjadi orang yang terdekat dengan kita. Orang yang kita cintai saat ini, jangan artinya tidak menutup kemungkinan esok lusa justru akan menjadi orang yang sangat jauh dengan kita gitu. Nah maka marah pun ya wajar saja, cinta pun harus dalam wajar saja gitu. Jangan sampai berlebihan ya, jangan sampai berlebihan. Nah bahkan Nabi mengajarkan kalau sedang marah apa yang dilakukan. Ketika sedang berdiri marah, kita ingin meredam marah, maka duduk, ya, duduk. Masih kene marah kene, kumaha? Ngagoler heula lah boleh gitu. Masih kene amek, kacai, ambil air, wudhu, dinginkan diri kita gitu. Nah ini untuk meredam marah. Nah, jadi ada kaitan itu antara kejiwaan kita dengan kesehatan gitu ya. Kemudian jangan pernah iri hati ya. Itu sehat ala Nabi ini ya. Jangan pernah iri hati ya. Terhadap kesuksesan orang, terhadap keberhasilan orang, terhadap rizki orang lain, terhadap kesempatan yang dimiliki oleh orang lain. Jangan jadi iri bagi kita. Kita jalani hidup, ya inilah kita gitu. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya harus kita syukuri gitu. Ya, tidak ada orang yang sempurna. Ya. Jangan dikira yang mungkin oleh kita dianggap orang itu hebat, pada pribadinya belum tentu merasa hebat. Oleh kita mungkin dipandang orang itu wah berhasil, sukses, hebat, luar biasa. Tapi orang yang merasakan pada posisi itu juga belum tentu. Itu kan yang namanya orang itu suka silih tuding gitu. Cek orang, gedah sigana jadi si anu gitu. Cek nu itu, alhamdulillah neresep ningali keluarga itu mah siganu, wah gimana gitu kan. Ini silih tuduh dah. Ya. Maka di sini adalah akan lebih tepat bagaimana dengan potensi yang ada pada diri kita, dengan kesempatan yang ada pada diri kita, dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita, itulah kita maksimalkan untuk meningkatkan kualitas diri kita untuk beribadah kita kepada Allah. Ya. Jadi kalau orang yang iri itu tidak akan konsentrasi kepada dirinya, akhirnya dia akan selalu melihat orang lain gitu. Ya. Dan melihat dirinya selalu akan menjadi lemah, kecil, akan menjadi kurang, akan menjadi tidak ada apa-apanya. Sebab melihat yang seperti tadi orang-orang yang lain gitu. Ya kalau untuk dijadikan motivasi boleh-boleh saja. Tapi kadangkala yang ada bukan jadi motivasi, malah yang ada tadi iri itu gitu kan. Iri yang dibolehkan oleh Nabi hanya dua. Terhadap orang yang punya ilmu dan terhadap orang yang punya harta. Tapi bukan terletak pada hartanya, bukan terletak pada ilmunya. Ya, iri yang dibolehkan adalah orang yang punya harta, tapi dengan hartanya malah ia berbuat banyak kebaikan dengan hartanya. Itu yang harus kita iri. Kalau sebatas hanya orang kaya dengan berbagai macam kemewahan, dengan berbagai macam kesenangan,
nggak perlu iri kita. Bisa jadi kita yang tidak punya apa-apa menjadi lebih baik dari dia, gitu kan. Juga jangan terlalu kagum silau dengan orang yang berilmu, ya. Itu pun kita kalau orang yang hebat, ya, jangan kita iri dengan kehebatannya. Tapi ketika dia berilmu, kemudian ia mengamalkan ilmunya dalam kehidupan kesehariannya, patut kita iri terhadap orang yang seperti itu. Nah, sekarang kan banyak orang yang berilmu tapi tidak tampak dalam kehidupannya. Ilmu nama luhur, ilmu nama tinggi, tapi perilakunya banyak yang tidak baik. Nah, tentunya yang seperti itu jangan tong dipika iri oleh kita, gitu kan. Yang harus dipika iri itu adalah orang itu berilmu, dengan ilmunya ia menjadi orang yang tawadu, dengan ilmunya ia menjadi orang yang betul-betul mengamalkan ilmu tadi dalam kehidupannya. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi bahwa ternyata kesehatan fisik itu akan terkait dengan faktor-faktor kejiwaan kita, gitu. Bahkan ada dalam satu penelitian, ya, ternyata dari berapa? Dari 5 orang yang terkena sakit, ya, dari 5 orang yang sakit, maksudnya sakit fisik, ya, sakit jasmani, sakit badan. Ini ada seorang dokter di rumah sakit, ya, di John Hopkins Hospital, ya. Dia meneliti ternyata dari 5 yang sakit fisik ini, 4 orangnya ternyata berhubungan dengan masalah kejiwaan, gitu. Yang sakit fisik tadi setelah ditelusuri dari 5, ternyata 4 orang itu mengalami ketegangan dalam kehidupan, mengalami tekanan-tekanan batin, gitu, mengalami goncangan-goncangan dari sisi rohaninya, gitu. Nah, jadi ini menggambarkan bahwa masalah perasaan, kejiwaan, rohani kita, cara pandang berpikir kita, ini akan berpengaruh terhadap kesehatan secara fisik, ya. Jangan dikira dalam satu penelitian, ya, kegelisahan dan kekhawatiran itu bisa mendatangkan penyakit jantung, bisa menyebabkan darah tinggi, bisa menyebabkan rematik, bisa menyebabkan sakit perut, pilek, ya, sakit gula. Itu bisa terjadi kenapa? Dari ternyata kegelisahan kehidupan, gitu, dari kekhawatiran yang selama ini dia rasakan, gitu. Jadi sering khawatir, sering gelisah, itu ternyata bisa berakibat kepada sakit fisik, gitu. Nah, maka ketenangan ini akan menjadi kunci untuk kesehatan seseorang, gitu, ya. Jadi tenang, tidak perlu khawatir, tidak perlu penuh dengan ketegangan dalam hidup ini, mengalir saja, ya, mengalir, ya. Ini cenderung akan lebih sehat daripada orang yang senantiasa hidupnya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, sieun ieu sieun itu, ya, gelisah, ya. Nah, ini akan berdampak kepada kesehatan secara fisik. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah, ya. Sakit dari sisi mental tadi, jiwa, ini akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik, gitu. Hadirin sekalian, di era modern ini, ya, di era serba canggih ini, justru penyakit yang menyangkut kejiwaan ini cukup banyak, ya. Kalau lihat di rumah sakit polijiwa, itu pasiennya membludak, pasiennya membludak. Siapa yang datang?
banyak anak-anak muda, banyak remaja, orang tua juga ada. Latar belakangnya bagaimana? Macam-macam, Pak. Ya, macam-macam latar belakangnya. Tapi merasa memang ada sedikit ataupun banyak gangguan-gangguan tentang kejiwaannya, makanya datang ke poli jiwa. Di Palamarta Kebon Randu, saya pernah ada beberapa kali interaksi dengan di Palamarta dan mendapatkan data bahwa dari 80 pasien, cuma ini data beberapa tahun yang lalu, ada 30 pasien itu orang-orang yang kalau menurut kita sangat jauh lah sampai bisa terjadi seperti itu gitu. Anu asalna guru, anu asalna polisi, anu asalna penulis buku, anu asalna seorang naon lah motivator gitu. Ternyata ketika dia tidak bisa menghadapi kehidupan, itu bisa terganggu kejiwaannya dan berakhir harus mondok di mana? Di Palamarta gitu. Nah, sehingga hadirin jamaah sekalian, ini masalah kesehatan itu bukan hanya fisik yang harus kita jaga, tapi kesehatan itu juga termasuk masalah mental dan kejiwaan. Jadi yang saat ini terjadi, generasi saat ini sangat mudah, sangat rentan terhadap gangguan-gangguan kejiwaan itu gitu. Ya. Tidak siap menghadapi kenyataan, tidak siap menghadapi tantangan, tidak siap menghadapi kesulitan. Ini kalau kita tidak memiliki kekuatan dari sisi rohani, ini akan mudah goyang kita itu. Ya. Nah ini hadirin jamaah sekalian, jadi ketika kita berbicara qawiyul jismi, badan yang kuat, ini memang tidak bisa dipisahkan dengan faktor kejiwaan juga gitu. Dan yang akan menjadi pengendali itu tidak ada yang lebih akurat, yang lebih hebat, terkecuali kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Ya, dengan memaksimalkan ibadah kita, ya, dengan bersungguh-sungguh kita memaknai nilai-nilai ibadah kita. Nah, jangan kita dihadapkan pada kenyataan kehidupan kita tidak kuat. Memang zaman ini zaman keras saat ini gitu, ya. Zaman yang sekurang-kurangnya kita memiliki pertahanan diri yang kokoh, yang kuat. Ini kita bisa labil dan pada akhirnya terganggulah kejiwaan kita. Ya kalau sudah terganggu seperti itu, badan yang sehat pun sudah tidak menjadi manfaat gitu. Ya. Walaupun ada pepatah atau apa nih, al-aqlus salim fil jismi salim. Jadi akal yang sehat terdapat dalam badan yang kuat gitu. Ya. Kalau dalam bahasa ini mensana in corpore sano, ya kan gitu. Nah, artinya itu menggambar ada hubungan lah gitu, ada hubungan antara sehat fisik dengan sehat dari sisi jiwa gitu kan. Yang akan mampu mengendalikan tiada lain adalah nilai-nilai agama, nilai-nilai ketaatan, kesungguhan kita beribadah kepada Allah. Nah, di jamaah sekalian, kalaupun mungkin ya kita sudah berusaha menjaga kesehatan sebaik mungkin, tapi kita yang namanya manusia ya bisa saja kan pada akhirnya tetap kita sakit, ya tidak masalah, tidak masalah. Sakit yang kita terima itu ya kita jadikan sebagai pelebur dosa kita. Ya, jadi ada satu penjelasan, ketika seorang sakit kemudian dia sabar dengan sakitnya itu, teu aral, teu malah murang maring, ia berobat, berusaha untuk sembuh dan dia menerima dengan pasrah sakit yang diberikan kepadanya, itu akan menjadi kafarat bagi dosa-dosa yang sudah dilakukannya gitu. Bagi mukmin itu kalaupun terjadi sakit akhirnya tidak jadi masalah, malah bisa menjadi kebaikan kan gitu. Ieu manggeus berobat kali teu cager keneh. Kumaha ya teh? Allah teh ari urang sok salat jadi geuring batur-batur tara salat, ning sehat keneh wae. Itu mah sakit yang seperti itu sakit yang tidak akan membawa kepada kebaikan gitu ya. Jadi terima
ketika diuji dengan sakit, sakit itu, tapi Nabi mengajarkan untuk tetap berobat, mencari obatnya, tapi dengan mencari obat yang benar, yang tidak menyalahi. Jangan sampai kita terjebak dengan pengobatan-pengobatan yang akan menjerumuskan kepada kesyirikan. Sekarang bagi yang punya anak kecil semakin dibikin bingung. Berbagai macam jenis obat sirup itu ditarik, tidak boleh kan gitu. Padahal anak kecil itu rentan sekali dengan sakit. Yang namanya panas bagi anak-anak itu ya sering lah gitu. Paracetamolnya ditarik. Ya ini banyak orang tua yang kebingungan itu bagaimana mengobati anak ini kan gitu. Nah mudah-mudahan hikmahnya akan kembali ke obat-obat herbal lah, obat-obat kampung gitu. Zaman dulu mah can aya paracetamol bangetnya. Padahal sakit panas mah tiba heula oge aya gitu. Tapi kan banyak alternatif lah yang bisa digunakan gitu ya. Nah, jadi ketika sakit kita berobat, pasrah kepada Allah, tetap minta kepada Allah untuk disembuhkan, dan tentunya dibarengi dengan doa, dibarengi dengan kesabaran. Itu sakit yang seperti itu akan menjadi nilai-nilai kebaikan bagi kita semua. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah, poin yang keenam yang saya sampaikan dari idealnya seorang mukmin ya, karakteristik seorang mukmin, sesuatu yang harus melekat pada diri seorang mukmin. Ini pada kesempatan malam hari ini qawiyul jismi, ya mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua ya, dan yang sedang diberikan sakit tetap diberikan kondisi sabar, ketabahan, sambil terus berobat, memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan sakitnya akan menjadi kafarat bagi dosa-dosanya, dan memohon untuk segera disembuhkan kembali. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Alallahi tawakkalna wa ilahil masir. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.